Perkenalkan, nama saya Raudatul Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik, perhatian pendidikan yang bermanfaat untuk pengembangan sistem pendidikan dan kegiatan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi penelitian pendidikan ini dilakukan yaitu dengan meneliti masalah-masalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu sesuatu yang menarik untuk diteliti. Kemudian ciri-ciri utama penelitian pendidikan ini yakni objektif, tepat atau persis, logis, dan probabilitas. Ya, sekian itu materi pertama yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Yang dimana penelitian eksperimen itu ialah metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Yang dimana tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan merekayasa satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasil dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami rekayasa. Misalnya ketika kita memodifikasi sesuatu lalu hasilnya kita bandingkan dengan keadaan yang tidak dimodifikasi. Jadi misalnya kita memiliki tanaman. Ada tanaman yang kita mencari hasilnya tuh seperti apa ketika tanaman tersebut tidak diberi pupuk dengan tanaman yang diberi pupuk. Lalu hasil tanaman keduanya tuh seperti apa? Jadi kita bandingkan apakah hasilnya akan lebih baik yang dipakaikan pupuk atau yang lebih baik tidak dipakaikan pupuk, begitu. Selanjutnya karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen ada 6, yaitu pertama, variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib dan ketat. Maksud dari variabel di sini adalah objek penelitiannya atau objek pengamatan, objek yang ingin diamati. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi. Yang keempat, validitas internal mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen. Validitas internal ini sejauh mana penelitian membangun hubungan sebab akibat dari rancangan penelitian eksperimen tersebut. Yang kelima, validitas eksternalnya berkaitan dengan representatifan penemuan penelitian dan generalisasi. Maksud validitas eksternal di sini sejauh mana hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dunia pada umumnya. Selanjutnya, yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan. Selanjutnya ada kelemahan dan keunggulan penelitian eksperimen. Yang pertama, keunggulan penelitian eksperimen ada 2, yaitu penelitian eksperimen dapat dirancang untuk mengontrol variabel lain yang tidak berhubungan dengan variabel yang sudah diamati. Yang kedua, penelitian eksperimen dapat diberikan pada populasi yang terbatas sehingga tidak membutuhkan subjek penelitian yang lebih banyak. Terus untuk kelemahan penelitian eksperimen ini ada 4, yaitu penelitian eksperimen tidak dapat mengungkapkan proses mental dalam diri manusia karena variabel yang diamati dan dikontrol
hanya perilaku tampak saja dan kurang menggambarkan kondisi mental dari subjek penelitian. Yang kedua, beberapa variabel secara moral atau hukum tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, variabel yang secara moral dan legal dapat digunakan, namun dari segi ekonomi tidak memenuhi syarat. Yang keempat, kesulitan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian. Ya baik, selanjutnya adalah mengenai penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional ini merupakan penelitian non-eksperimen atau tidak dilakukan dengan cara percobaan. Dan juga penelitian ini tidak dapat mengungkapkan atau menerangkan hubungan sebab akibat. Nah, penelitian korelasional ini biasanya dilakukan dengan cara atau instrumen yakni angket. Nah, kemudian nanti datanya akan diperkuat dengan studi literatur. Saya ambil contoh misalkan hubungan antara kecerdasan emosi dengan kesuksesan, di mana semakin baik seseorang dalam mengelola emosinya, maka semakin tinggi pula level kecerdasan emosinya. Yang mana semakin tinggi level kecerdasan emosi, maka semakin besar pula peluangnya untuk sukses. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional ini cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti itu rumit ataupun tidak dapat dimanipulasi, ataupun juga apabila metode eksperimen tidak dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah penelitian korelasional ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel-variabel secara bersamaan. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari penelitian korelasional. Dari segi keunggulan, penelitian ini mampu untuk menyelidiki beberapa variabel secara bersamaan dan juga mampu memberikan informasi tentang derajat ataupun kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Adapun kelemahannya, hasil penelitian ini hanya menyelidiki hubungan, bukan pengaruh sebab akibat. Kemudian penelitian ini kurang tertib karena tidak dapat dilakukan rekayasa atau manipulasi, dan juga unsur-unsur yang dipakai masih kurang andal dan belum canggih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kirana Putri akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang saya sampaikan di sini adalah materi terakhir, yaitu yang berjudul penelitian komparasi. Kausal komparatif yang dalam bahasa Latinnya adalah ex post facto merupakan penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab dari perbedaan yang ada di kelompok individu. Penelitian komparatif yang bersifat ex post facto artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Penelitian ex post facto sering juga disebut sebagai penelitian non-eksperimental. Nah, penelitian ini digunakan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Pendekatan kausal komparatif biasanya digunakan untuk menemukan perbedaan yang ada pada dua kelompok untuk mencari kemungkinan penyebabnya. Nah, terus tuh di sini ada ciri-ciri penelitian komparatif. Yang pertama, penelitian dilakukan adalah untuk sekarang. Yang kedua, bersifat ex post facto. Yang ketiga, penelitian ini tidak mempunyai kontrol. Terus tuh saya akan melanjutkan ke kelemahan dan keunggulan dari penelitian komparasi ini. Yang pertama, keunggulan. Metode kausal komparatif baik untuk sebagai keadaan bila metode yang lebih kuat.
atau metode eksperimental tak dapat digunakan. Maksudnya di sini tidak selalu mungkin untuk memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang perlu menyelidiki hubungan sebab akibat secara langsung. Yang kedua, studi kausal komparatif yang menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana dan sejenisnya. Yang ketiga, perbaikan dalam hal teknik, metode statistika dan rancangan dengan kontrol parsial. Pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif lebih dapat dipertanggungjawabkan. Terus tuh ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahan utama, tidak ada kontrol terhadap variabel-variabel bebas dalam batas-batas pemilihan yang dapat dilakukan. Peneliti harus mengambil fakta yang dijumpainya itu. Yang kedua, sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidikinya. Yang ketiga, kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks. Yang terakhir, apabila saling hubungan antara dua variabel telah diketemukan, mungkin sukar untuk menemukan mana yang sebab dan mana yang akibatnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.